Selamat datang kembali. Kita langsung masuk nih ke materi dari buku Key Management Ratios karya Ciaran Walsh. Spesifiknya kita mau bahas soal kinerja operasional. Anda mungkin sering dengar ya perusahaan kinerjanya bagus gitu kan, tapi gimana sih cara real ngukurnya dari hari ke hari? Iya, sering banget dengar istilah itu, tapi kadang nggak jelas ukurannya apa ya? Nah, sumber kita kali ini ngasih cara pandang yang oke banget kayaknya. Kita bakal fokus ke angka-angka inti yang nyambungin kegiatan operasional. Kayak penjualan, biaya-biaya gitu ya? Betul. Penjualan, biaya, terus pemakaian aset, gimana itu semua nyambung ke hasil duitnya. Jadi, misi kita sekarang ngebongkar rahasia di balik angka-angka kunci ini, biar Anda bisa lihat jeroan kinerja perusahaan. Yuk kita bongkar bareng. Sepakat. Nah, salah satu yang paling penting itu, kita akan lihat rasio pengembalian total aset atau sering disingkat ROTA. Rota ya. Oke. Iya, ROTA. Ini angka penting banget yang nunjukin seberapa jago perusahaan pakai asetnya buat ngasilin laba operasional. Laba sebelum kita hitung bunga pinjaman sama pajak. Sering disebut EBIT kan? EBIT, iya ya, earnings before interest and taxes. Nah, sumber ini bilang ROTA itu bisa dipecah jadi dua bagian penting, dua pendorong utama lah. Oke, dua pendorong. Yang pertama apa tuh? Yang pertama itu margin penjualan. Margin penjualan, oke. Rumusnya gampang, EBIT dibagi penjualan. Oh, jadi laba operasional per penjualan gitu ya? Betul, gampangnya ini persentase dari tiap rupiah penjualan yang jadi laba operasional setelah semua ongkos operasional dibayar. Logikanya sih makin tinggi makin bagus ya. Secara umum iya, itu kan nunjukin profitabilitas per penjualannya. Tapi, itu baru separuh cerita kan? Maksudnya? Pertanyaannya, seberapa keras aset perusahaan itu kerja buat ngasilin penjualan tadi? Asetnya efisien nggak? Oke. Jadi nggak cuma soal untung per barangnya aja ya? Nah, ini bagian kedua, perputaran aset. Rumusnya, penjualan dibagi total aset. Penjualan dibagi total aset. Ini ngukur seberapa efisien aset dipakai buat jualan. Berapa banyak penjualan yang didapat dari tiap rupiah aset. Yang bikin menarik itu, ternyata ROTA itu simpelnya ya, margin penjualan dikali perputaran aset. Wah, jadi dua itu dikaliin aja? Ya, dua sisi dari satu koin kinerja operasional. Jadi rumusnya sesederhana itu ya? Margin dikali perputaran jadi ROTA. Wah, menarik nih. Di buku ini ada contoh kan? Coba kita lihat example Co PLC itu. Ya, ada. Mereka punya margin 10%, Oke, 10%. terus perputarannya, Perputaran asetnya 1,4 kali. jadi ROTA-nya 10% dikali 1,4, sama dengan 14%. Persis. Kelihatan banget kan gimana dua faktor itu main bareng buat ngasilin angka ROTA 14% itu? Iya, jelas banget. Nah, kalau perusahaan mau naikin ROTA, berarti bisa lewat dua jalur tadi ya, naikin margin atau naikin perputaran. Betul. Kalau mau naikin margin, ya fokusnya nekan biaya. Biaya apa aja tuh biasanya? Ya biaya bahan baku, terus tenaga kerja, overhead pabrik, biaya administrasi dan penjualan. Semua itu dilihat sebagai persentase dari penjualan. Kalau persentase biaya-biaya ini bisa ditekan turun, otomatis margin naik kan? Oke. Terus kalau mau naikin sisi satunya, perputaran aset, Nah, kalau ini soal make aset lebih efisien. gimana tuh maksudnya? Yang ngelola aset tetap kayak mesin atau gedung biar lebih produktif, terus ngelola persediaan barang biar nggak numpuk kelamaan, sama ngelola piutang usaha itu duit yang masih di tangan pelanggan biar cepet balik jadi kas. Oh, jadi intinya merampingkan aset yang dibutuhin buat ngasilin penjualan yang sama gitu ya? Tepat. Makin sedikit aset yang diperlukan untuk level penjualan tertentu, makin tinggi perputarannya. Jadi bukan cuma soal punya aset bagus, tapi seberapa efektif aset itu diputer. Menarik. Jadi nggak bisa fokus di satu sisi aja ya? Yang krusial dipahami, ngelola kinerja operasional itu soal nyeimbangin keduanya. Harus balance. Balance gimana tuh? Margin tebel, tapi asetnya lambat muter, itu bisa jadi sama aja hasilnya, baik atau buruknya ya. Sama margin tipis, tapi asetnya muter kenceng banget. Oh ya? Kok bisa? Tergantung industrinya banget. Contoh bagus di buku ini, perusahaan telekomunikasi. Oke, telekomunikasi.
Marginnya bisa tinggi kan? Tapi mereka butuh aset gede banget. Menara BTS, kabel fiber, wah banyak deh. Jadi perputarannya cenderung rendah, asetnya berat. Iya sih, investasinya gede banget ya. Nah, bandingin sama supermarket. Supermarket, Marginnya tipis kan biasanya? tipis banget per barang. Tapi barangnya keluar masuk cepet banget, lakunya kencang. Jadi perputarannya tinggi sekali. ROI-nya bisa jadi bagus juga. Wah, oke. Jadi ini berarti perusahaan bisa aja kelihatannya sibuk, jualan banyak barang, perputarannya tinggi, tapi Tapi kalau marginnya tipis banget, atau mungkin asetnya kegedean buat ngasilin penjualan segitu, ROI-nya tetap aja nggak bagus. paham. Jadi apa artinya ini buat Anda yang dengerin? Ngerti ROITA dan pecahannya, margin dan perputaran itu kayak ngasih Anda kacamata khusus ya? Iya, kacamata buat analisis gimana perusahaan nyiptain nilai dari operasinya sehari-hari. Jadi bukan cuma soal wah jualan naik atau wah potong biaya gitu ya? Bukan cuma itu, tapi lebih ke gimana jualan dan biaya itu nyambung sama aset yang dipakai buat ngasilin itu semua. Hubungannya gimana? Oke, jadi kesimpulannya nih. Jadi, poin kuncinya adalah ROTA itu ngasih pandangan menyeluruh ya tentang kinerja operasional. Karena dia ngabungin profitabilitas, yaitu margin, sama efisiensi aset, yaitu perputaran. Kalau kita tarik ke gambaran besar, jagung lola dua sisi ini, margin dan perputaran, itu penting banget buat perusahaan bisa sukses jangka panjang secara finansial. Saya setuju banget. Dan ini membawa kita ke pertanyaan praktis nih buat Anda. Lain kali Anda lihat berita atau laporan keuangan, Coba iseng-iseng analisis ya. iya, coba deh iseng tebak. Strategi mereka ini kayaknya lebih ngejar margin gede atau ngejar perputaran aset yang cepat. Terus, gimana kira-kira itu kelihatan di angka ROTA-nya? Bisa jadi latihan menarik kan? Setuju. Mana yang lebih susah buat ditingkatkan terus-menerus di zaman sekarang yang kompetitif ini? Naikin margin keuntungan secara konsisten, atau naikin efisiensi perputaran aset tanpa henti? Pertanyaan bagus tuh. Sesuatu untuk dipikirkan lebih lanjut ya. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.